Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang nilai kontrak, gaji pemain, dan juga bonus pemain di Liga Indonesia. Ya, jadi saya akan membahas hal-hal yang jarang terekspos di Liga Indonesia. Yang pertama tentang ini dulu, nanti ada beberapa hal lagi yang akan saya bahas di video-video selanjutnya. Kita bicara tentang nilai kontrak pemain Indonesia. Nilai kontrak pemain Indonesia sekarang sudah mencapai miliaran untuk pemain lokal ya. Untuk pemain lokal berlabel timnas, harganya udah mencapai miliaran. Untuk pemain muda juga sekarang sudah ratusan juta untuk yang bermain di Liga 1. Jadi kita bicara tentang sistem kontraknya ya. Rata-rata kontrak di Liga Indonesia itu sistemnya 25% dari keseluruhan kontraknya, 25% dibayar di muka. Misalnya kita ambil yang mudahnya aja, misalnya kontrak Evan Dimas 1 miliar ya, 1 miliar 25%-nya itu adalah 250 juta. Nah, 250 juta itu dibayar di muka untuk Evan Dimas, sisanya ada 750 juta. 750 juta itu dibagi ke dalam satu musim. Misalnya dalam satu musim ada 10 bulan, berarti dalam satu bulan Evan Dimas menerima gaji 75 juta. Itu di luar bonus ya, di luar bonus dan yang lain-lainnya. Itu baru bicara tentang kontrak saja. Tapi di Indonesia itu tidak semuanya seperti itu. Ini hanya sebagian besar. Ada juga yang 50% dibayar di muka, sisanya dibagi ke dalam pembayaran gaji. Kemudian ada juga yang tanpa uang muka. Jadi kemarin di Liga 1 masih ada klub yang seperti itu. Jadi pemain tuh langsung aja dengan kerjasama ini, gaji pemain si A 25 juta sebulan, 15 juta sebulan tanpa ada uang muka. Jadi tergantung manajemen. Kalau manajemennya yang berduit, katakannya yang lagi sehat keuangannya, ya lancar, mau 50%, mau 25%, ya katanya seperti itu ya. Tapi kalau keuangannya nggak lancar, dananya kecil, kemudian sponsornya nggak terlalu banyak, ya kadang ya disesuaikan dengan pemainnya. Artinya mencari pemain yang bisa dikondisikan dengan kontrak yang akan diberikan oleh manajemen. Jadi untuk pemain-pemain level atas, grade A lah katakanlah, ya pasti menginginkan nilai kontrak yang besar dan dengan peraturan atau klausul kontrak yang dibuat sedemikian rupa yang menguntungkan kepada si pemain itu sendiri. Ya, di Liga 1 rata-rata seperti itu. Kalau di Liga 2 rata-rata ada kontrak tapi tidak ada uang muka, langsung aja gaji. Bahkan ya, katanya ada di Liga 2 tuh yang nilai gajinya itu disesuaikan dengan UMR kota atau kabupaten si klub itu bernaung. Ya, untuk bicara nilai kontrak di Indonesia tuh baru-baru terjadi nilai kontrak atau kontrak pemain itu di medio 2000-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih, saya pernah baca. Awalnya itu PSPS pada saat membentuk Dream Team. Jadi untuk membentuk Dream Team, mendatangkan pemain-pemain bintang, mereka menerapkan kontrak sehingga para pemain bintang itu tergiur untuk bermain di sana. Karena dulunya tidak ada kontrak sampai ratusan juta, apalagi miliaran rupiah ya, di tahun 90-an aja, atau tahun di Perserikatan. Pemain bola itu sangat tidak dianjurkan kalau orang tua anak-anaknya untuk bermain bola, karena dulu bayaran pemain bola itu dapat dikatakan sedikit lah. Sebelum ada kontrak-kontrak besar seperti sekarang ini, dulu hanya gaji saja. Katakanlah dulu satu kali latihan 50.000. Nah, latihan itu biasanya pagi sore. Nah, kalau pagi latihan, sore latihan, 100.000 dikali dengan satu bulan, misalnya 30 hari, 3 juta gaji pemain bola itu dulu dari gaji. Jadi ada transfer juga, kadang ada dilebihin gitu kan. Dulu ini berbicara dulu sebelum ke profesional ya. Katanya sekarang kan udah profesional. Terus dibantu juga dengan
pemberian pekerjaan di instansi pemerintah setempat. Karena sepak bola zaman dulu masih menggunakan APBD untuk pembiayaannya, jadi menggunakan uang rakyat. Misalnya saya pernah bawa juara di Tangerang, misalnya Persita atau Persikota. Nah, difasilitasi ya. Setelah itu dikatakanlah ini sudah berprestasi di sepak bola, sudah membawa nama harum Tangerang, dimasukkanlah ke Pemkot Tangerang sebagai PNS. Di Persib juga banyak seperti itu ya. Sudah membawa juara Persib, mantan-mantan Persib banyak yang bekerja di Spenda, di Pemkot gitu kan. Kemudian ada juga yang bekerja di bank, itu disalurkan oleh manajemen Persib sendiri gitu kan. Kemudian berbicara nilai kontrak di Liga Indonesia itu sangat sensitif. Mungkin ya budaya timur kalau bicara tentang uang tuh bagusnya ditutup-tutupin, jangan diramaikan gitu kan. Tahun 2007 nilai kontrak pemain Persib pernah bocor ke media. Ya, itu menjadi berita yang ramai, berita yang panas karena rakyat jadi tahu nih, oh si ini dibayar segini, si ini dibayar sekian ratus juta, bahkan si pemain ini dibayar miliaran. Sempat teramai. Jadi uang rakyat itu kalau bisa jangan digunakan untuk kepentingan sepak bola ya. Dulu Persib tuh kalau pakai dana APBD sampai 25 M dalam satu musimnya. Itu di Bandung, belum lagi di Jakarta ya, yang kayak Persija kan dulu zaman APBD luar biasa tuh keuangannya, pendapatan daerahnya. Nah, manajernya pun biasanya dari orang-orang pemerintahan ya. Dulu Pak Yosio Irianto juga. Jadi di Indonesia tuh sangat dijaga kerahasiaannya. Yang pertama katanya untuk menjaga kecemburuan sosial, jangan sampai ada kecemburuan sosial. Terus menjaga juga privasi itu merupakan gaji, jangan sampai halayak umum juga tahu ya. Beda dengan di luar negeri kan, kita dulu tahu zaman Gerrard, Rooney, terus Ronaldinho dalam satu pekan dibayarnya itu per pekan. Kalau di luar negeri dalam satu pekan berapa miliar, 8 miliar, 9 miliar, atau bahkan 10 miliar ya. Itu dalam satu pekannya. Makanya sekarang tuh banyak orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke sekolah sepak bola. Berbeda dengan dulu, malah dilarang ya. Kalau sekarang didukung untuk menjadi pemain sepak bola, karena di Indonesia atau di dunia sepak bola itu sudah menjadi lahan pencaharian. Bisa menghasilkan uang ratusan juta, miliaran rupiah. Lihat aja sekarang pemain-pemain sepak bola di kita kan bisa dapat dibilang orang-orang berada lah, orang-orang kaya. Kemudian itu tentang gaji dan sistem kontrak di Indonesia ya. Jadi pemain tidak hanya dapat dari gaji dan kontrak saja. Kita bicara yang kedua tentang bonus kemenangan. Tentunya itu yang mendapatkan bonus adalah tim yang meraih kemenangan. Pada saat tim meraih kemenangan, bonus itu wajib pasti ada. Di klausul kontrak itu pasti disebutkan ada bonus kemenangan. Biasanya kemenangan tandang di kandang lawan itu lebih besar daripada kemenangan di kandang sendiri, karena tingkat kesulitan menang di sana kan lebih besar dibandingkan menang di kandang kita sendiri gitu kan. Yang mendapatkan bonus pemain, pelatih, kitman, PU gitu kan, master, kemudian dokter tim juga semuanya mendapatkan bonus pemain, tapi dengan presentasi yang berbeda-beda. Pelatih sekian persen, itu setiap klub, setiap tim memiliki aturannya masing-masing ya. Tapi kita bicara tentang pemain ya. Pemain itu ada 3 grade pembagian bonusnya. Yang pertama pemain inti, kedua pemain cadangan, 7 pemain cadangan yang berada di bangku cadangan. Yang ketiga pemain yang tidak disalin atau tidak mendapatkan jersey, mereka yang hanya menonton di tribun atau di televisi. Jadi yang paling besar tentu pemain inti yang bermain di atas lapangan. Kemudian presentasi terbesar kedua dari pemain cadangan. Dan yang ketiga pemain tidak berkostum tadi ya, atau katanya dalam bahasa Sunda tuh dibilangnya camat, yang bilang cadangan matu, cadangan mati gitu kan. Nah, 11 pemain yang bermain di lapangan pasti mendapatkan bonus terbesar pada saat timnya meraih kemenangan.
Tapi bukan hanya 11, bisa menjadi 14 orang atau 13 orang atau 12 orang, tergantung ada pemain cadangan yang masuk. Jadi kita sering lihat ya di televisi, waktu tinggal sudah mencapai 90 menit, tinggal 3 menit atau tinggal injury time, tinggal 2 menit, 1 menit, tapi si pemain cadangan nih pada saat timnya menang, misalnya pelatih mau mundur-mundur waktu, strategi, si pemain cadangan itu walaupun dapat jatah bermain 1 menit, kelihatan semangat ya di luar lapangan pada saat mau masuk, wah kelihatan semangat. Itu kenapa? Karena bonus pemain yang bermain walaupun hanya 1 menit atau tidak mendapatkan bola sama sekali ya, dia masuk tapi waktu hanya beberapa detik atau hanya beberapa menit, bonusnya tuh sama dengan pemain yang bermain 90 menit, dihitungnya sama walaupun dia hanya bermain 3 menit, 2 menit atau 1 menit, dihitungnya sama. Jadi ya pasti semangat lah, mereka ingin bonus yang sama juga dengan pemain yang 11 pada saat selesai pertandingan. Itu bonus pasti dihitungnya ke dalam pemain yang bermain 90 menit sama aja. Ya itu di Liga Indonesia seperti itu, pemain walaupun 1 menit ya semangat gitu kan. Tapi kalau di kelompok usia, anaknya dimainkan 1 menit terakhir, ya pastilah jadi permasalahan. Orang tuanya marah, wah mending pemain lah daripada main 1 menit lah gitu kan. Anaknya pundung, mau main duit, orang mending main, apalagi nggak dapet bola gitu kan. Suka jadi bahan bulian. Itu jadi pembelajaran lah buat kita ya. Kemudian selain bonus tim, misalnya bonus tim itu lumayan besar ya, ratusan juta. Nah dibagi ke dalam kriteria tadi ya, ada PU, pemain, pelatih, pemain juga ada beberapa grade. Ada juga bonus perorangan sekarang, atau dulu juga memang sudah ada, tapi sekarang udah ada di klausul kontrak. Misalnya bonus pencetak gol, bonus pemberi assist, kemudian bonus clean sheet ya, itu sekarang udah mulai ada. Jadi selain dapat pemain yang cetak gol dapat nih bonus dari yang per tim, misalnya dapat bonus 100 juta, belum lagi dia secara individu dapat bonus karena mencetak gol 10 juta katakanlah ya, 20 juta. Jadi pemain itu bohong kalau ada yang nggak mau timnya menang atau mau timnya kalah. Tapi kok ada sepak bola gajah? Oke, nanti kita bahas ya setelah ini. Itu tentang bonus. Jadi bukan hanya dari nilai kontrak, dari bonusnya aja bisa melebihi UMR paling besar di Indonesia gitu kan, bonusnya doang gitu ya, bukan dari nilai kontrak atau gaji. Kemudian bicara tentang uang, tentang materi, tim yang juara belum tentu memiliki bonus paling besar. Maksudnya begini, katakanlah si Persiwa juara ya, runner up-nya, atau gini, dulu pernah lah, saya jujur aja, tapi nggak akan dibilang nama pemainnya, timnya siapa. Dulu pernah ada final Liga Indonesia, dia cerita dia tuh cetak gol di final, tapi kok pada saat cetak gol pemain-pemain yang lain, rekan-rekannya tuh tidak ikut selebrasi. Kenapa gitu? Dia pemain muda ya, pemain seniornya tuh tidak ikut selebrasi pun naon gitu. Pas di ruang ganti baru dia dikasih tahu sebenarnya pertandingan itu sudah dijual, artinya sudah diberikan untuk lawannya, sehingga pada saat babak kedua si lawan yang tadi kalah 1-0 di babak pertama tuh bisa membalikan keadaan dan menjadi juara. Terus dia tuh cerita, dia juara pestanya cuma sehari semalam, kita runner up tapi pestanya bisa sampai 2 hari, 3 hari, 3 malam katanya. Karena uang runner up selain dapat dari panitia, selain dapat dari operator liga, ternyata dapat juga dari tim yang juara tadi gitu kan. Nah itu uniknya di sepak bola ya. Kita bukan bicara sepak bola Indonesia aja, tentang mafia seperti itu di dunia juga kan banyak. Juventus juga pernah kasus Calciopoli ya kalau misalnya namanya, sampai degradasi ke seri B gara-gara pengaturan skor ya. Itu yang di final yang barusan saya ceritain kan, tentang pengaturan skor juga kan di final. Terus tong juara, terus dibikin yang juarana, lumayan kan ya. Itu balik lagi ke
individu masing-masing. Apa yang dikejar? Prestasi atau materi gitu kan. Tapi kalau cuma ada satu orang yang pengen prestasi, sisanya pengen materi, ya tetap kalah. Ya udah ikut aja gitu kan. Terus bonus tim yang akan degradasi bisa juga lebih besar dari tim yang juara. Ada ya tim yang mau degradasi, terus dimotivasi oleh manajemen atau oleh owner lah gitu kan. Kalian bisa membawa tim ini bertahan di Liga 1. Kontrak untuk musim depan 2 kali lipat dari kontrak musim ini. Artinya itu bonusnya luar biasa. Kalau ada pemain yang kontraknya 1M, musim depan udah menjadi 2M. Terus aja berlipat, yang 100 juta menjadi 200 juta, yang 3M menjadi 6M gitu kan. Luar biasa itu, tapi sayangnya waktu itu tetap degradasi. Bahkan bukan cuma kelipatan nilai kontrak untuk musim berikutnya. Misalnya ada pemain yang nggak akan bertahan di tim itu, tetap mendapatkan uang 100 juta untuk pemain yang tidak bertahan, asal membawa tim itu bertahan di Liga 1, nggak degradasi. Itu yang aneh ya. Kenapa nggak di awal aja targetin 5 besar atau 4 besar atau bahkan juara, kalau bonusnya ternyata lebih besar dari para pemain yang juara gitu. Cukup aneh ya. Tapi ya begitulah kondisinya di sepak bola kita ya. Semuanya kembali lagi ke materi, karena sepak bola sudah menjadi mata pencaharian. Nah, sekarang kita berbicara tentang jual beli pertandingan. Sepak bola Gajah 2014 PSIS versus PSS Sleman. Kenapa harus ada gol bunuh diri? Kenapa harus bermain seperti itu? Kalau saya ngobrol dengan para pelaku ya di sepak bola, di Liga 1, Liga 2, itu kan ya katanya ya, itu kan waktu itu kenapa mereka tidak mau menjadi juara grup, karena lawan yang sudah menunggu adalah tim dengan faktor non teknis yang cukup kuat. Jadi mereka ya di semifinal nggak akan bertemu dia aja katanya. Ya udah jadi runner up aja. Makanya mereka saling membobol gawang masing-masing agar menjadi runner up gitu katanya. Tapi kok kenapa bisa dilakukan oleh pemain? Kenapa pemain mau melakukan? Konteksnya balik lagi ke materi. Kalau pemain tidak mengikuti arahan manajemen lah, dalam artian ini kan nggak tahu siapa yang nyuruhnya, mereka terancam kehilangan mata pencaharian, belum tentu dikontrak lagi untuk musim depan. Jadi ya mau nggak mau lakukan gitu kan, demi dapur tetap ngebul. Nah, jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing dan tentang keuangan masing-masing. Ini untuk tetap menyambung hidup ya, sepak bola bisa dijadikan apapun, entah itu keluar dari koridor, entah itu keluar dari sportivitas sepak bola itu sendiri. Yang penting ya kembali lagi ke uang gitu kan, ke materi. Nah, itu beberapa hal tentang bonus, gaji, kemudian keuangan di luar, hal yang jarang diekspos di persepak bolaan kita. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada beberapa hal lagi tentang hal-hal yang tidak terekspos di Liga Indonesia. Cuman untuk menyingkat video, saya akan membahas satu persatu per video saja. Mohon maaf bila banyak kekurangan, bila banyak kesalahan. Kalau ada masukan tentang materi, tentang bonus, gaji yang tidak sempat atau tidak saya bahas, silahkan kita diskusi, kita sharing di kolom komentar ya. So, jadi pemain bola lah, pemain bola tuh bisa menjadi orang kaya. Oh iya, satu lagi, sepak bola bisa membuat kaya pada saat sedang aktif, sedang jaya. Ini pernah diteliti nih oleh dosen saya. Tapi second career pemain sepak bola cukup mengkhawatirkan, teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang sedang aktif sebagai sepak bola, jangan berfoya-foya, jangan buang-buang percuma uang yang banyak itu ya. Kayak pemain Brazil gitu kan, mereka tuh kaget pada saat
dapat uang miliaran gitu kan. Mereka kaget dengan kondisi sebelumnya seperti ini pada saat jadi pemain bola di pemain sepak bola dunia. Akhirnya main-main ke klub malam, main wanita, foya-foya lah pada saat puncak karir terus jatuh. Ya begitu juga untuk teman-teman yang sekarang berkarir, pada saat dalam masa jaya seperti ini, sisihkan uangnya untuk berusaha, untuk usaha, untuk investasi. Kalau pemain dulu pensiun punya kerjaan PNS lah minimal gitu kan, di tempat klub di daerah klubnya itu bernaung, lumayan ada bekal untuk hidup di masa tua. Tapi yang sekarang kan nggak ada ditempatin di lembaga-lembaga pekerjaan seperti dulu ya. Jadi manfaatkan uang yang didapat sekarang, jangan sampai setelah pensiun pusing ya, karena uang miliaran rupiah kalau nggak digulirkan, digolangkan lah istilahnya kan, diputar, yang nggak akan jadi apa-apa, malah habis gitu kan. Apalagi dengan pola hidup pada saat bermain dan setelah bermain pensiun, pasti sedikit-sedikit harus ada perbedaan ya. Jadi second karir pemain bola di kita tuh harus tetap diperhatikan, jangan sampai mengkhawatirkan. Banyak ya mantan-mantan pemain yang cukup mengkhawatirkan di Liga Indonesia setelah pensiun. Oke, satu lagi, memang sudah berada di zona nyaman ya, pemain kita tuh udah mendapat ratusan juta. Saya pernah bicara dengan mantan pemain, yaitu bukan pemain dengan nama besar ya, tapi sudah merasa cukup dengan kondisinya saat itu. Ah Kang, saya mah nu penting mah dibayar, pemain tuh naon, nu penting mah setiap bulan, setiap menang bonus gitu kan. Jadi memang sulit juga untuk berprestasi kalau pemain sudah berada di zona nyaman ya. Kenapa dulu, saya maaf ya, sedikit bandingkan, kenapa dulu masih bisa meraih medali emas SEA Games ya 87, 91. Mungkin salah satunya bukan melihat materi gitu kan, mereka belum ada di zona nyaman dengan keuangan yang pas-pasan. Tapi sekarang ya saya mendengar sendiri gitu kan, yang penting mendapat bonus, dapat uang, dapat gaji, walaupun tidak main, artinya tidak ada keinginan untuk meningkatkan prestasi. Yang penting sudah ada di zona nyaman itu sendiri. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu pemain-pemain yang lainnya, tetap ingin berprestasi, ingin mengangkat nama baik Indonesia di kancah sepak bola nasional. Karena cukup mengkhawatirkan ya sekarang, untuk masuk kualifikasi Piala Asia saja harus playoff dulu nih. Untuk ikut kualifikasi doang, tapi harus playoff dulu. Kalau playoff lolos, baru bisa kualifikasi, bukan lolos ke Piala Asianya. Playoff dulu, playoff lolos, baru bisa ikut kualifikasi. Ya, kita terakhir ikut Piala Asia waktu jadi tuan rumah 2007. Wah, itu mantep ya. Timnas belum ada naturalisasi lokal, semua bagus lah waktu itu. Ya udahlah, cukup segitu dulu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman yang belum jadi pemain bola. Semoga bisa menjadi pemain bola yang profesional ya, tidak mau diiming-imingi untuk melakukan hal-hal di luar sportivitas. Terima kasih, turun nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.